Cerita romantis Diari Sobat 7, episode terakhir. Asmi dan Fadil yang dikawal oleh Bribka Fajar akhirnya sampai ke Mapolres. Mereka langsung menuju ke ruang pemeriksaan. Tampak Asep dan lelaki yang mencoba menangkap lengan Zahra sedang diperiksa di ruangan yang lain. Tetapi mereka hanya tampak dua orang saja, sedangkan seorang lagi tidak nampak. Setelah Asmi selesai dimintai keterangan, dia menemui Rahman yang menjadi pengacaranya. "Semua sudah beres Gus Asmi," ucap Rahman kepada Asmi. "Terima kasih, Pak Rahman. Di mana mereka sekarang?" tanya Asmi kemudian. "Silahkan ikut saya Gus," ucap Rahman kepada Asmi, kemudian mereka menuju ke sebuah ruangan. "Bapak," teriak Dayat yang menangis memeluk Pak Asep yang sedang diperiksa. "Loh, Dayat, kok kamu di sini? Kok kamu bisa keluar dari penjara?" ucap Pak Asep yang sedang berada di sel penampungan, kaget melihat anaknya yang seharusnya berada di penjara. "Gus Asmi, membebaskan saya Pak. Bahkan beliau menebus jaminan dengan uang pribadinya Pak. Karena saya tidak bisa bebas meski Gus Asmi sudah mencabut seluruh tuntutan. Karena sudah melewati putusan hakim Pak. Tapi Gus Asmi menebus kami bertiga Pak. Kami bebas Pak," ucap Dayat sambil menangis kepada Asep yang kini terpisah jeruji besi. "Aku keluar kenapa Bapak malah masuk penjara Pak?" ucap Dayat lagi sambil memegang tangan ayahnya yang berada di balik jeruji besi. "Tidak ada lagi yang dipenjara Pak Dayat. Kita semua orang bebas," ucap Asmi dari belakang. Apa? Bebas Gus?" Suara Dayat terbata-bata sambil menatap Asmi tak percaya. "Iya Pak Dayat, bebas," suara Asmi singkat namun terdengar tegas. "Terima kasih Gus. Mohon maafkan saya Gus." Tangis Dayat tiba-tiba pecah saat melihat Asmi. Secara tiba-tiba dia ingin mencium kaki Asmi. Ia pun bersimpuh di kaki Asmi. Namun segera dihalangi oleh Asmi. Diangkatnya tangan Dayat yang hendak bersimpuh itu. Dayat pun berdiri karena ditahan tangan Asmi. Jangan begitu Pak Dayat, kita ini sesama manusia, sudahlah. Yang harusnya Pak Dayat cium kakinya itu ya Pak Asep, ayah Pak Dayat, demi Pak Dayat beliau rela masuk penjara Pak. Ucap Asmi kepada Dayat sambil merangkulnya berdiri. Kemudian polisi pun membebaskan Asep dan seorang anak buahnya. Setelah itu mereka menjenguk anak buah Asep yang tadi dihajar abis oleh Asmi di rumah sakit. Tulang rusuknya patah dua, lalu luka memar di wajah cukup parah. Semua pengobatan Asmi yang menanggung, bahkan lelaki yang dijaga polisi di rumah sakit itu dipindah ke kelas VIP untuk perawatan. Asmi juga memberikan santunan 10 juta rupiah untuk keluarganya. Pada akhirnya, semua masalah terurai, selesai satu persatu. "Pak Asep, di pabrik ada acara tasyakuran, kalau Bapak berkenan, saya meminta Pak Asep untuk ikut hadir bersama saya," ucap Asmi kepada Asep. "Tidak Gus, saya malu Gus, saya malu, terima kasih Gus, saya mohon Gus Asmi benar-benar memaafkan saya," ucap Asep sambil menangis sesenggukan. Dayat sang anak, hanya bisa menepuk bahu sang ayah seolah membantu meredakan tangisnya. "Tidak Pak, semua sudah selesai. Memang harus selesai. Tidak ada lagi masalah antara kita. Bapak ya sudah saya anggap keluarga. Sesepuh desa ini, saya amat senang apabila Bapak berkenan hadir di acara kami," ucap Asmi. Asep memandang anaknya, Dayat pun mengangguk seolah memberi dukungan pada sang ayah. Melihat persetujuan sang anak, Asep akhirnya menerima permintaan Asmi untuk mengikuti tasyakuran. Kemudian Asmi, Asep, Fadil dan Dayat pun kembali ke pabrik dalam satu mobil. Pengacara Fadil juga mengikuti mereka bersama mobil yang lain. Tak lupa Bribka Fajar bersama kawannya juga menuju pabrik mengikuti yang lain. Ketiga mobil berjalan beriringan dengan mobil polisi berjalan di paling depan. Siang itu, halaman pabrik sudah sangat ramai. Rombongan itu langsung menuju ruangan utama pabrik.
Di sana ada Ikrom yang ketiduran di kursi, tangannya masih di borgol. Lalu Bribka Fajar melepas borgol di tangan Ikrom yang masih tertidur. Ikrom pun kaget saat ada yang melepaskan borgol itu. "Ampun Pak Polisi, ampun Pak. Saya belum berkelahi kok sudah diborgol Pak. Ampun Pak," teriak Ikrom yang setengah mengigau. Sontak semua ikut tertawa melihat tingkah Ikrom. Ikrom pun akhirnya membuka matanya, dan tersadar penuh bahwa memang tangannya sudah terlepas dari borgol. Setelah sadar, mata Ikrom langsung tertuju pada Asep dan Dayat yang berdiri bebas di depan matanya. "Bajingan!" Ikrom meneriaki ke arah Dayat dan Asep dengan penuh emosi. Ikrom refleks meloncat dan menendang Dayat, tendangan tepat di perut. Dayat langsung tergeletak kesakitan di lantai. Pak Asep langsung menolong Dayat yang menggeliat kesakitan di lantai sambil memegangi perutnya. Bribka Fajar dengan sigap meringkus Ikrom sementara Bribtu Agung memborgol tangan Ikrom. "Cari mati kamu berani kesini, bangsat!" teriak Ikrom meronta dari pegangan kedua polisi itu. Ikrom yang tangannya terborgol berhasil melepaskan pegangan kedua polisi muda itu. Ikrom yang kurus itu benar-benar siap mengamuk. Dia sudah berlari ke arah Asep dan bersiap menerjangnya. Fadil yang tidak ingin melihat sahabatnya terlibat masalah, bahkan membuat masalah baru langsung menubrukkan diri ke Ikrom. Sambil menangis Fadil memeluk Ikrom sekuat tenaga agar Ikrom tidak bangun dan membuat masalah. Namun, alih-alih tenang, Ikrom masih berusaha melepaskan diri dari pelukan Fadil. "Sudah Krom, sadar Krom, istighfar Krom, ya Allah Ikrom, sadar Krom, tobat Gusti, tobat, semua udah selesai Krom, sudah jangan buat masalah baru lagi. Aku gak mau kamu di penjara," ucap Fadil sambil menangis, hidungnya berdarah karena tersundul kepala Ikrom. Ikrom masih mencoba menggeliat, sampai akhirnya datang dua orang security berbadan besar mencoba memegangi Ikrom. Tapi sepertinya Ikrom memang sudah tak terkendali. Dua security berbadan besar itu pun terhempas tak mampu menahan badan Ikrom yang kembali berlari mencoba menerjang Asep yang sudah pasrah. Mas Ikrom. Sudah Mas." Aulia datang sambil berlari dan menangis memeluk Ikrom. "Sudah Mas, sudah," bisik Aulia di telinga Ikrom. Dia terlihat membisikkan sebuah doa kepada Ikrom sambil mengusap-usap kepalanya. Ikrom yang sudah berada di pelukan istrinya langsung tenang. Dia langsung terkendali. Aulia mengajak Ikrom duduk dan memberinya minum. Setelah semua tenang, Asmi menjelaskan semua ke Ikrom. Pak Asep dan Dayat pun juga meminta maaf langsung kepada Ikrom. "Kalau Pak Ikrom masih tidak terima pada saya dan ayah saja, saya siap diapakan saja oleh Pak Ikrom. Saya rela dihajar sampai Pak Ikrom puas. Saya berjanji untuk tidak melapor ke polisi," ucap Dayat kepada Ikrom yang dari tadi hanya diam. Aulia memegang erat tangan suaminya. Tetapi mata Ikrom masih menatap Dayat dan Asep dengan sangat tajam. "Sudah Krom, semua sudah selesai, jangan membuat masalah baru. Kalau kamu masih belum puas dan masih ingin membuat masalah, biar aku yang ngeladeni kamu Krom. Tak ladeni sampai puas hatimu Krom," ujar Asmi tegas kepada Ikrom dengan suara tenang tetapi sangat berwibawa. Bahkan yang melihat pun ikut takut mendengar ucapan Asmi kepada sahabatnya. Sedangkan Ikrom hanya diam, sekarang dia sudah menundukkan kepalanya, sepertinya ucapan Asmi menyadarkan Ikrom. Akhirnya mereka semua segera menuju halaman. Di halaman pabrik ada panggung sederhana. Asmi, Fadil dan seluruh kepala bagian naik ke atas panggung. Tak lupa Asmi mengajak Pak Asep juga naik ke atas panggung. Sedangkan Ikrom, Aulia dan Zahra lebih memilih duduk di kursi khusus yang disediakan untuk para istri pejabat pabrik yang berada di sisi kiri bawah panggung. Aulia menggenggam erat tangan Ikrom, sambil membaca doa yang diajarkan oleh Umi Zainab, ibu angkat Ikrom. Memang masalah Ikrom mengamuk bukan hal baru.
Yang bisa menenangkannya hanya ibu angkatnya itu. Umik Zainab sudah mengajari doa dan cara menenangkan Ikrom saat mengamuk kepada Aulia, dan ternyata ia berhasil mengendalikan amukan suaminya. Meski seluruh tubuhnya bergetar karena memang ini pengalaman pertamanya melihat orang mengamuk, terlebih saat ini yang mengamuk adalah suaminya sendiri. Bahkan baru kali ini Aulia melihat kemarahan sang suami. Setelah doa bersama dan ucapan terima kasih singkat dari Asmi, akhirnya Fadil sebagai MC memimpin acara utama yaitu pemotongan tumpeng oleh Gus Asmi. Dalam sambutannya, Asmi mengucapkan banyak terima kasih pada karyawan yang telah bersedia piket mandiri, maupun dukungan lainnya pada pabrik selama pabrik vakum. Dia juga menjelaskan keadaan keuangan pabrik secara singkat, bahwa pabrik berada di ambang kebangkrutan. Meskipun ada harapan kecil pabrik bisa kembali pulih, namun Asmi tidak ingin memberi harapan palsu. Dia hanya bisa memohon doa agar keadaan berakhir dengan sebaik-baiknya. Bisa jadi momen ini adalah momen terakhir mereka berkumpul bersama-sama. Asmi pun memohon maaf jika selama ini ada kesalahan dan apabila pabrik benar-benar tutup, dia meminta agar silaturahmi antara keluarga besar pabrik tidak terputus. Sambutan dari Asmi disambut haru oleh seluruh karyawan yang hadir. Memang mereka sedih akan kondisi pabrik juga ancaman kehilangan pekerjaan. Namun pada ketanyaannya, mereka lebih sedih saat harus berpisah dengan keluarga besar pabrik yang memang sudah dianggap menjadi bagian keluarga. Salah satu ibu bahkan berteriak histeris memanggil nama Asmi sambil berlinangan air mata. Bapak-bapak pun turut menahan tangis. Hampir semua yang hadir terbawa haru. Potongan tumpeng pertama saya berikan kepada Pak Asep, ini selaku sesepuh desa ini, sebagai simbol bahwa semua masalah telah selesai, semoga kedepannya tidak ada lagi masalah di pabrik ini. Ucap Asmi sambil menyerahkan sepiring tumpeng potongan pertama lengkap dengan ayam ingkung sepotong, serundeng, mie goreng, oseng-oseng tempe cabai hijau serta urap-urap. Pak Asep terkaget menerima semua perlakuan Asmi. Dia tidak menyangka orang yang selama ini dia perlakukan jahat, bahkan akan dibunuhnya, malah memperlakukan dia layaknya orang terhormat, merangkul dia bak saudara dekat. Pak Asep menerima piring potongan tumpeng pertama ini. Setelah menerima piringnya, dia memberi tanda ke Fadil untuk meminta mikrofon. Sebelum menerima ini, saya ingin menyampaikan beberapa hal. Saya ingin mengakui semua perbuatan saya kepada Gus Asmi di depan hadirin sekalian. Dalang dari semua masalah di pabrik ini adalah saya. Mungkin Anda semua sudah mengetahui itu. Mulai dari mencuri genset, sabotase mesin sampai mengirim berbagai santet dan ilmu hitam adalah perbuatan saya. Seketika hadirin di situ terdiam, dan menatap Asep dengan penuh amarah. Bahkan tadi pagi saya hampir membunuh Gus Asmi. Saya ingin mengakui itu semua. Suara Asep hampir tertahan karena tenggelam dengan suara kemarahan hadirin yang mulai berteriak, bunuh dia, atau, hukum dia, bahkan, bakar saja Asep dan keluarganya. Bahkan cacian pun sudah tidak terhitung jumlah dan jenis sumpah serapah yang keluar dari mulut hadirin. Security pun segera membuat blokade pagar betis, menyiapkan resiko terburuk amukan massa. Sampai akhirnya Asmi berdiri dan menenangkan massa. Massa pun kembali tenang. Saya meminta maaf dengan tulus kepada Gus Asmi khususnya, dan kepada seluruh karyawan pabrik pada umumnya. Saya sungguh terharu, ternyata Gus Asmi tidak hanya memaafkan saya, juga membebaskan Dayat anak saya dan kedua temannya. Bahkan dijamin dan ditebus dengan uang pribadinya sendiri senilai 50 juta masing-masing orang sebagai uang jaminan, serta menjaminkan dirinya sendiri untuk kebebasan anak saya. Saya merasa malu kepada Gus Asmi. Sekarang saya malah berdiri di sini, diperlakukan selayaknya orang terhormat. Saya sungguh malu, Pak Asep berkata sambil menahan tangis, sedangkan Dayat sudah menangis terisak-isak. Seluruh hadirin pun terdiam seketika sambil mengurai haru.
Ada amarah. Namun bagaimanapun mendengar kata maaf dan perlakuan bijak Asmi pada Asep, membuat mereka malu dan berusaha memaafkan Asep sebagaimana yang dicontohkan pimpinannya. Gus Asmi adalah orang yang luar biasa. Kalau masalah ilmu agama, ilmu dunia, jelas sudah tidak usah diragukan lagi. Tapi saya yakin semua ini tidak terlepas dari dukungan dari sang istri, Ning Zahra. Saya yakin kekuatan dan kebijaksanaan luar biasa Gus Asmi berasal dari istrinya. Saya sendiri buktinya tadi pagi. Tadi pagi kami berusaha memprovokasi beliau, namun beliau tak bergeming sedikit pun. Bahkan saat saya memukul beliau dengan gagang golok. Tapi saat kami mencoba menyakiti Ning Zahra, beliau langsung bertindak, dan kami habis seketika. Untuk Ning Zahra lah seharusnya potongan pertama tumpeng ini lebih pantas diberikan, bukan kepada saya. Sebagai ucapan maaf saya kepada Ning Zahra, saya memberikan potongan tumpeng ini kepada Ning Zahra. Ujar Pak Asep sambil berjalan ke arah kursi di mana Zahra duduk. Semua yang hadir terharu dengan adegan itu. Zahra pun menerima piring dengan terharu. Akhirnya acara makan bersama pun sudah dimulai. Zahra yang kegirangan bertemu nasi berkat dan ayam ingkung yang sudah ditunggunya sedari pagi langsung meminta tambah kepada Asmi. Semua orang sebenarnya tidak selera makan setelah melihat semua kejadian ini. Namun, melihat istri pimpinannya makan dengan lahap, mereka pun mengurai senyum, dan mulai makan bersama-sama. Asmi pun nampak senang melihat semua hadirin mulai makan dengan lahap. Bahkan beberapa orang berebut nasi tumpeng yang disediakan, tandanya suasana mulai cair kembali. Asmi sendiri belum selera makan setelah apa yang terjadi. Bahkan, nasi yang ada di piringnya masih utuh. Saat asyik melamun, tiba-tiba Zahra menghampirinya. Asmi kaget melihat satu piring sudah habis, padahal dia makan pun belum. Mas, nasinya mas aku makan aja ya, enak bu. Nasi berkat bu. Asmi hanya bisa tersenyum sambil mengusap kepala sang istri. Kamu memang penguatku, Ning Ayu. Melihat nasi Asmi dimakan Zahra, ibu kantin langsung memberikan sepiring nasi lagi kepada Asmi. Lalu Asmi pun masih terdiam memegangi piringnya, karena sebenarnya ia sama sekali tak berselera. Hatinya masih larut dalam haru. Mas, kok enggak makan-makan? Zahra menanyai suaminya sambil membereskan piringnya yang sudah tandas untuk yang kedua kali. Belum pengen makan Ning Ayu, dimakan Ning Ayu aja gimana? Mboten ah mas, udah kenyang banget aku, mas tak suapin aja ya. Dikit-dikit ucap Zahra mencoba merayu suaminya. Akhirnya mau tak mau Asmi membuka mulutnya jika sudah sang istri yang membujuknya. Ucap Zahra sambil menyuapkan nasi berkat itu pada sang suami. Semua orang diam-diam melihat tingkah mereka berdua, semua yang melihat sangat bahagia melihat kemesraan keduanya. Seluruh hadirin benar-benar berharap bahwa ini adalah acara tasyakuran kebangkitan pabrik, bukan acara perpisahan. Semua berdoa pabrik akan bangkit dan bahkan menjadi lebih besar. Setelah acara ditutup, tidak ada karyawan yang langsung pulang. Semua bergotong royong membersihkan seluruh area pabrik, karena berharap besok sudah mulai beroperasi. Mereka tidak ingin menunda-nunda pekerjaan, karena memang mereka sudah tak sabar kembali bekerja. Tepat pukul 16 acara telah selesai. Semua kembali ke rumah masing-masing, hanya tersisa orang yang sibuk beres-beres. Asmi, Fadil, Ikrom, Zahra dan Aulia memutuskan sholat asar di dalam kantor. Baru saja mereka selesai sholat, datanglah Pak Asep dan Dayat. Aulia langsung menggandeng suaminya keluar ruangan. Ikrom memang sudah agak tenang melihat mereka, tetapi tentu istrinya masih khawatir Ikrom lepas kendali. Gus Asmi, kalau Gus Asmi berkenan saya ingin belajar agama dari Gus Asmi. Saya ingin bertaubat Gus. Ucap Pak Asep membuka perbincangan. Silakan Pak, tidak harus dengan saya Pak Asep, belajar agama bisa dengan siapapun Pak, jawab Asmi tenang.
Saya ingin membaca syahadat ulang Gus Asmi. Selama ini hidup saya jauh dari agama Gus. Saya ingin mengulang memeluk Islam dari awal Gus. Saya ingin meninggalkan kehidupan lama saya Gus, lanjut Pak Asep. Lalu Asmi menyaksikan kedua ayah dan anak itu bersyahadat. Setelah itu dia mengajak keduanya mandi besar. Setelah itu mengajak keduanya sholat asyar berlanjut sholat taubat. Setelah semuanya selesai, mereka keluar ruangan. Ikrom mendatangi Pak Asep dan meminta maaf. Pak Asep memeluk Ikrom, begitu juga dengan Dayat. Setelah semua selesai, mereka pamit pulang ke rumah masing-masing. Asmi dan Zahra pun juga pulang ke rumah masing-masing. Sudah larut malam, pukul 10 malam tepatnya. Asmi masih duduk terpaku menatap dedaunan yang ditimpa angin malam. Sambil menyesapi rokoknya di luar kamar, sang istri yang sudah tertidur sejak jam 8 malam, terbangun hendak ke kamar mandi. Zahra yang mengetahui suaminya belum juga tidur, memilih berjalan menghampiri Asmi. "Mas ganteng kok belum tidur?" Asmi tergagap, kaget karena saking sibuknya ia melamun, buru-buru ia mematikan rokoknya. "Dalem Ning Ayu, ayo Ning Ayu tidur lagi." "Nggak mau nggak ada yang dipeluk kabur sih." Asmi terkekepelan mendengar rayuan sang istri. Memang tadi ia menemani Zahra tidur, tapi entah mengapa kantuknya menguap justru setelah istrinya tertidur pulas. Padahal biasanya dia akan segera tertidur juga. "Mas mikirin apa?" ucap Zahra mesra sambil duduk di pangkuan sang suami. Tangannya dikalungkannya ke leher sang suami. "Nggak mikirin apa-apa Ning sayang. Terus, kok nggak bubuk-bubuk?" "Iya Ning Ayu, entahlah, kayaknya ada yang mengganjal. Tapi apa Mas nggak tahu?" Asmi berucap sambil mengerdikkan bahunya. "Apa karena besok ada rapat pemegang saham?" Zahra mencoba menatap manik legam sang suami tercintanya. Bukan juga. Mas nggak mikirin itu juga. Tepatnya ya pasrah. Pasrah sudah, besok mau gimana keputusannya. Sudah Mas lepaskan beban itu sayang." "Terus apa dong?" Itulah yang Mas nggak tahu Ning Ayu. Rasanya cuma Mas belum bisa tidur aja." "Ya sudah, tak temenin aja." Mungkin Mas lapar kali ya. Mas tadi kan nggak makan malam. Aku bikinin nasi goreng gimana Mas?" "Nggak usahlah sayang. Capek nanti kamu." Nggak capek kok." Seketika Zahra sudah melepaskan diri dari pelukan sang suami. Namun Asmi menarik tangan sang istri. "Mau kemana?" Masak nasi goreng?" "Ndak usah Ning. Aku cuma mau begini aja sama kamu." "Gitu, beneran?" Nggak lapar kok aku." Jadilah mereka berdua menatap langit, membicarakan banyak hal dan mulai melantur. Sampai akhirnya Zahra terkantuk lagi, dan keduanya memutuskan tidur saat pukul 1 pagi. Asmi baru sampai kantor dan bersiap rapat dengan para pemegang saham. Tiba-tiba satpam pabrik tergopoh menemuinya. "Maaf Gus, Pak Asep meninggal," ucap Pak Satpam tersengal-sengal. "Innalillahi wa inna ilaihi rujiun, Allahumma gfrilahu, warhamhu, wa'afihi wa'fuanhu, Allahumma la tahrimna, ajrohu, wa la taftina ba'dahu, waghfir lana walahu." "Kapan Pak?" tanya Asmi setengah terkaget mendengar berita itu. "Baru saja Pak," jawab Satpam singkat. "Antar saya ke sana Pak, naik motor saja." "Bapak tahu rumahnya kan?" tanya Asmi kemudian. "Baik, tahu Pak, tahu." Pak Satpam menjawab dan segera balik kanan untuk bersiap. Sementara Asmi menelpon Ikrom dan Fadil untuk mengajak takziah. Setelah Ikrom dan Fadil siap di sepeda motor Gelmax andalan Ikrom, mereka pun berangkat ke rumah Pak Asep. Di sana Dayat langsung menyambut Asmi dan kawan-kawan. "Assalamualaikum Gus," ucap Dayat sambil mencium tangan Asmi. Asmi yang terkaget dengan sikap Dayat saat bersalaman langsung menarik tangannya.
Memang di luar pondok Azmi tidak begitu suka dengan orang mencium tangannya, karena kalau di pondok alasannya hanya untuk pendidikan santri saja, bahkan dia menolak saat ada alumni atau santrinya mencium tangannya saat kegiatan di luar pondok ataupun tidak sengaja bertemu di jalan. "Kapan Bapak meninggal? Bagaimana kejadiannya?" tanya Azmi, saat dia datang jenazah Pak Asep masih proses dimandikan. "Tadi sehabis sholat subuh dengan saya, katanya badannya kedinginan Gus, lalu pamit tidur lagi. Tadi dibangunkan ibu karena akan diajak sarapan, ternyata dibangunkan tidak bisa Gus, ternyata sudah meninggal." Tetapi ibu tidak percaya sampai bidan puskesmas desa datang dan menyatakan Bapak sudah meninggal, karena wajahnya orang tidur Gus, tidak seperti orang meninggal. Dayat mencoba menerangkan kepada Gus Azmi. "Masya Allah, insya Allah husnul khotimah," ucap Azmi sambil menatap Dayat dan menepuk bahu Dayat. "Amin ya Allah, amin," ucap Dayat sambil berlinang air mata. "Mohon maaf mengganggu waktu Gus Azmi, saya hanya ingin memberitahu wasiat Bapak. Semalam saat perjalanan pulang dari pabrik, Bapak bilang sama saya, semoga kalau meninggal, sholat mayitnya Bapak Gus Azmi yang mengimami, dan kamu bisa mengaji agama ke Gus Azmi, jangan jadi kafir seperti Bapak. Begitu pesan Bapak Gus," ucap Dayat hampir terisak. "Saya juga tidak menyangka, bahwa ucapan Bapak semalam adalah pertanda bahwa Bapak pamit Gus." Dayat melanjutkan kata-katanya, sementara Azmi hanya diam dan mengangguk pelan. Kemudian Azmi dan Fadil dipersilahkan untuk duduk. Sementara Ikrom memilih untuk duduk di pinggir jalan depan rumah, bersama dengan satpam yang tadi mengantar mereka. Ikrom bercengkrama dengan beberapa karyawan pabrik yang rumahnya sekitar Pak Asep. Kabar kalau Pak Asep meninggal menyebar semakin luas di antara karyawan pabrik, bahkan sampai yang rumahnya berada di luar desa tempat tinggal Pak Asep. Memang kebanyakan karyawan pabrik, rumahnya ya berada di beberapa desa sekitar pabrik. Apalagi ditambah ketiga pimpinan utama pabrik melayat ke rumah Pak Asep, kabar itu semakin cepat menyebar melalui WhatsApp. Tak berselang lama, banyak sekali karyawan pabrik akhirnya mengikuti ketiga pimpinannya untuk melayat ke rumah orang yang menyebabkan pabrik terancam tutup. Banyak dari mereka yang sebenarnya tidak mengenal Pak Asep, mereka juga baru tahu tentang Pak Asep saat acara di pabrik kemarin. Bahkan banyak yang bilang kalau Pak Asep meninggal karena kualat dengan bosnya, tetapi entah kenapa mengetahui ketiga pimpinannya melayat langsung. Mereka akhirnya malah tergerak hatinya untuk ikut takziah ke rumah Pak Asep. Setelah jenazah selesai dimandikan dan dikafani, jenazah diletakkan di depan rumah. Karena pelayat sangat banyak, akhirnya sholat jenazah dilaksanakan di halaman rumah yang cukup luas. Ikrom yang memimpin langsung persiapan tempat untuk sholat, menggelar beberapa terpal besar untuk alas, membuat beberapa tempat wudhu darurat dari selang yang dilubangi, sehingga memudahkan mereka yang belum berwudhu. Setelah persiapan selesai, sholat jenazah diimami oleh Azmi langsung lalu dilanjutkan pembacaan surat Yasin, tahlil dan doa untuk jenazah. "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh," ucap Azmi memulai kata sambutan sebelum pemberangkatan jenazah ke makam. "Innalillahi wa inna ilaihi rujiun, innalillahi wa inna ilaihi rujiun. Innalillahi wa inna ilaihi rujiun." Azmi memulai kalimatnya dengan kalimat tarjih, dan membaca Quran Surat Al-Ankabut ayat 57-58. Yang artinya, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, kemudian hanyalah kepada kami kamu dikembalikan, dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal yang saleh, sesungguhnya akan kami tempatkan mereka pada tempat-tempat yang tinggi di dalam surga, yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, mereka kekal di dalamnya. Itulah sebaik-baik pembalasan bagi orang-orang yang beramal. Setelah menghela beberapa nafas panjang, Azmi melanjutkan kalimatnya. "Pada pagi hari ini, saudara kita, yaitu Bapak Asep Purnama bin Maman Sukarman telah kembali ke hadirat Allah.
telah dipanggil kembali kepada penciptanya. Saya di sini selaku wakil dari Sohibul Musibah, keluarga yang berduka, mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak Ibu sekalian yang telah bersedia memberikan penghormatan terakhir untuk almarhum. Sebagai manusia biasa tentu almarhum Pak Asep tidak terlepas dari salah dan khilaf kepada orang lain. Saya mewakili keluarga mohon maaf sebesar-besarnya atas segala kesalahan almarhum, baik yang disengaja atau yang tidak disengaja. Asmi menjeda pidatonya karena yang hadir serentak menjawab iya dengan serempak. Setiap urusan yang terkait dengan hak-hak manusia di dunia, akan ditagih nantinya di akhirat. Maka untuk itu bagi yang merasa Pak Asep masih punya tanggungan entah hutang, barang yang dipinjam ataupun janji atau apapun kami harapkan Bapak Ibu sekalian menghubungi keluarga. Dimohon untuk urusan terkait hak adam kami mohon benar-benar diselesaikan. Apabila Bapak Ibu tidak berkenan menghubungi keluarga untuk menyelesaikan, kami mohon dengan sangat untuk diikhlaskan sehingga tidak menjadi batu sandungan nantinya untuk almarhum. Untuk mempersingkat waktu, agar almarhum dapat segera diberangkatkan, saya ingin kesaksian dari Bapak Ibu semua. Almarhum Bapak Asep ini saat hidup agamanya apa? Suara Asmi lantang mengajukan pertanyaan kepada para hadirin. Islam, jawab hadirin serentak. Almarhum Bapak Asep ini saat hidup agamanya apa? Islam, almarhum Bapak Asep ini saat hidup agamanya apa? Islam, selama hidup, Bapak Asep ini orang baik atau orang baik? Tanya Asmi lagi meminta kesaksian dari para hadirin. Tetapi entah kenapa jawaban hadirin seperti tidak jelas, hanya beberapa orang yang menjawab. Asmi yang mendengar jawaban yang tidak tegas dari para hadirin pun nampak sedih. Wajahnya langsung berubah menjadi merah, seperti menahan tangis. Ada kekecewaan yang mendalam di sana mendengar suara hadirin yang malah berkasak kusuk tak jelas di saat seperti ini. Saya bersaksi Pak Asep adalah Muslim yang baik. Bahkan kemarin sore Pak Asep mengulang syahadatnya. Saya menyaksikan sendiri. Setelah bersyahadat Pak Asep kemudian melaksanakan sholat taubat. Insya Allah taubatan nasuha. Ucap Asmi dengan suara bergetar. Tangan kirinya menggenggam seolah menahan kesedihan yang mendalam. Demi Allah saya bersaksi bahwa Pak Asep adalah orang Islam. Orang baik dan orang yang bertaubatan nasuha. Teriak Asmi yang diiringi jerit tangis keluarga Pak Asep. Istri Pak Asep pun hampir pingsan mendengar kesaksian Asmi. Ibunya harus ditahan oleh Dayat agar tidak terjatuh. Saya mohon kesaksian seluruh hadirin yang telah hadir. Ucap Asmi mengulang kesaksian dengan suara yang kembali bergetar hebat. Pak Asep ini agamanya apa? Teriak Asmi lantang dengan suara hampir serak. Islam, hadirin menjawab dengan mantap dan serentak. Pak Asep selama hidup orang yang baik apa orang buruk? Tanya Asmi penuh penekanan. Baik, ucap hadirin sambil berlinangan air mata. Baiklah mari kita berangkatkan segera jenazah ke pemakaman. Suara Asmi mereda, seolah meredam tangisnya sendiri. Cukup sekian dari kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, tutup Asmi sambil mengusap sudut matanya yang basah tanpa mau kompromi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad, solawat Asmi menggelegar menutup pidatonya. Allahumma sholli alaih. Hadirin menjawab solawat Asmi dan kemudian terdengar suara lantunan kalimat tauhid menggema mengantarkan jenazah Pak Asep yang diusung dalam keranda menuju makam. Dayat susah payah menahan isak, saat ia sendiri dan Gus Asmi, juga Ikrom dan Fadil yang ikut serta ke pemakaman, memberi penghormatan terakhir pada jenazah. Azan pun dikumandangkan oleh Dayat, yang susah payah menahan air matanya. Sungguh, rasanya, dulu ia diazani oleh sang ayah saat ia lahir dengan penuh kebahagiaan. Saat ini ia balik mengazani ayahnya saat ayahnya pergi dari dunia fana dengan penuh kesedihan. Pada akhirnya, semua kembali menghadap zat pemilik sejati. Bapak, Bapak,
Tangis haru Dayat sambil memeluk nisan yang baru saja ditancapkan. Doakan beliau Kang. Mari kita doakan sama-sama. Asmi menepuk pundak Dayat yang masih sibuk menata hatinya. Ya Allah, ampunilah dosa bapakku, ucap Dayat sambil terseduh. Selesai. Terima kasih teman-teman Diari Sobat 7, yang setia, selalu dukung channel kami. Jangan lupa subscribe terlebih dahulu. Akan ada season 2 ya teman-teman, untuk cerita romantis Diari Sobat 7-nya.